Halo semuanya, selamat bergabung di channel YouTubeku yang masih baru banget. Aku sebenarnya pengen buat YouTube channel udah dari lama banget, tapi nggak tahu kenapa nggak pernah kesampaian. Dan sekarang karena situasi seperti ini, bingung di rumah mau ngapain aja juga, akhirnya niat itu baru mulai terkumpul. Sekarang di UK udah hampir jam 4 pagi, udah jam 3.42, dan aku masih syuting untuk konten pertama YouTube channelku. Jadi buat kalian yang nonton ini, please banget jangan lupa tolong di-subscribe. Sebenarnya dari judulnya udah spoiler ya kalau aku itu sekarang lagi kuliah di Inggris. Dan karena itu untuk video perdana aku bakal ngejelasin ke kalian tentang hal-hal yang sering banget orang-orang tanyain ke aku. Yaitu salah satunya, kamu kok bisa sih kuliah di Inggris? Bukannya kamu nggak lulus SMA ya? Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, karena kalian juga mungkin jadi penasaran, aku bakal ngejelasin semuanya ke dalam 4 pertanyaan yang udah aku rangkum. Yang pertama, kuliah di mana dan ambil jurusan apa? Aku sekarang ini kuliah di Lancaster University yang ada di kota Lancaster. Banyak yang nanya nih ke aku, sebenarnya Lancaster itu adanya di mana? Kok nggak pernah denger ya? Jauh nggak sih dari London? Jadi, Lancaster itu sebenarnya adalah kota yang sangat sepi. Banyak orang yang nggak tahu kalau sebenarnya Lancaster itu nggak terlalu jauh dari Manchester. Kalau by train itu jarak tempuhnya cuma sekitar 1 jaman udah nyampe. Jurusan yang aku ambil itu namanya Business Analytics and Consultancy. Ini bukan double major seperti yang banyak orang kira karena namanya panjang. Kalau kalian kira Business Analytics itu it's all about hafalan, itu salah. Karena bisa dibilang 75% dari modul-modul yang aku ambil itu nggak ada hafalannya sama sekali. Yang kedua, kenapa Lancaster University? Sebenarnya, dibalik fakta kalau Lancaster itu adalah kota yang sangat sepi, bisa dibilang sebenarnya kota yang seperti desa, tapi Lancaster University itu masuk ke dalam top 10 university in the UK. Dan untuk alasan yang kedua, mungkin sebagian dari kalian udah tahu kalau untuk kuliah di UK itu membutuhkan A-level or IB. Tapi hal ini nggak berlaku untuk semua universitas di UK. Kayak misalnya Lancaster University itu nggak mengharuskan kalian untuk punya A-level or IB. Dan most of the universities yang rankingnya di atas Lancaster University itu membutuhkan A-level or IB sebagai requirement utamanya. Dan karena sekolahku itu adalah sekolah nasional biasa waktu aku SMA, jadi peluang aku untuk masuk ke universitas-universitas yang rankingnya di atas Lancaster University di UK itu udah 0%. Dan saran aku kalau untuk kalian yang memang udah planning mau sekolah di luar negeri, sebaiknya kalian itu cari tahu dulu apa requirement-nya jauh-jauh hari, supaya itu juga bisa jadi salah satu penentu kalian dalam menentukan SMA mana yang mau kalian tuju. Kalau misalnya memang membutuhkan A-level or IB, lebih baik kalian masuk ke international school waktu SMA, supaya nantinya pun kalian nggak perlu buang-buang waktu untuk ngambil A-level lagi. Yang ketiga, kuliahnya itu berapa tahun dan kualifikasinya apa aja. Jadi, normalnya itu sebenarnya 3 tahun. Dengan catatan, kamu punya A-level or IB. Ada cara lain untuk kalian yang SMA-nya di National School seperti aku, yaitu dengan ikut kelas foundation. Foundation class itu ibaratnya kayak pre-university. Dan waktunya itu sekitar 8 bulan. Yang menentukan kalian akan progres ke university atau enggak itu berdasarkan hasil dari foundation kalian. Jadi jangan anggap karena foundation itu ujung-ujungnya nggak akan masuk di hasil transkrip final kalian bisa males-malesan atau nggak usah belajar yang rajin-rajin. Karena kalau nilainya nggak mencukupi standar yang diinginkan university, kalian ujung-ujungnya nggak akan bisa masuk ke uni yang kalian mau. Selain itu ada juga yang namanya Industry Placement Year. Ini sifatnya optional, jadi nggak wajib. Jadi kalau kalian mau ngambil boleh, kalau kalian nggak mau ngambil dan pengen cepat-cepat lulus juga bisa. Industry Placement Year itu basically adalah internship sih, cuman jangka waktunya lama karena 1 tahun. Kalau murid normal dari year 2 langsung naik ke year 3. Kalau kalian yang mau ikut Industry Placement Year, setelah kalian selesai year 2, kalian akan kerja selama 1 tahun untuk menggantikan year 3 kalian.
Tapi industry placement year ini bisa dibilang cukup susah ya, terutama untuk international students. Karena kalau kalian mau kerja, kalian bener-bener harus cari company-nya sendiri. Kalian harus apply, harus tes, dan banyak teman-teman aku yang aku tahu berusaha untuk ngambil industry placement year ini nggak keterima. Tapi kalau ditanya worth it atau enggak, jawabannya sangat-sangat worth it. Karena dengan ngambil industry placement year ini, itu sebagai jaminan kalau kalian akan mendapatkan full-time job ketika kalian graduate nantinya. Sebenarnya sih nggak 100% pasti dapet, tapi 90% teman-temanku yang ambil industry placement year itu diterima lagi untuk full-time position ketika mereka graduate. Kalau memang kalian pengen cepat-cepat lulus karena misalnya mau ngambil masters, atau pengen langsung kerja, lebih baik sih nggak usah ngambil, karena dipikir-pikir lagi, waktu untuk lulusnya lama juga. Apalagi misalnya kalau kayak aku, udah 1 tahun foundation, 3 tahun uni yang normal, ditambah 1 tahun placement year lagi, total aku membutuhkan 5 tahun untuk lulus S1. No. Bisa dibilang itu adalah waktu yang sangat-sangat lama, karena teman-teman kalian mungkin udah lulus, sementara kalian masih kuliah S1. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, mungkin ini adalah pertanyaan yang ditunggu-tunggu. Masa sih bisa masuk ke Lancaster University yang katanya top 10 university in the UK tapi nggak lulus SMA? Jawabannya bisa 100%. Kalau kalian masih ragu-ragu dengan statement aku, ini udah ada contohnya sendiri. Aku itu sebenarnya nggak lulus SMA. Jadi setelah kelas 11, aku langsung berangkat ke UK untuk foundation. Dengan catatan kalian harus ambil tes IELTS dan dapat nilai 5.5 kalau aku nggak salah. Kalau kalian belajar sungguh-sungguh, aku yakin banget tanpa perlu kursus, tanpa perlu les, kalian pasti bisa dapat 5.5 di IELTS. Tapi kembali lagi, lebih baik untuk prepare sejak awal kalau kalian memang memutuskan untuk langsung foundation tanpa menyelesaikan kelas 12. Kenapa? Karena kalian harus pikirin kalau seandainya kalian nggak lulus SMA dan kalian langsung ambil foundation seperti aku, dan misalnya, amit-amit, kalian gagal di foundation, kalian nggak punya ijazah SMA. Menurut aku sebenarnya oke-oke aja sih kalau kalian mau langsung foundation tanpa menyelesaikan kelas 12. Dengan catatan ya seperti yang aku bilang tadi, kalau kalian harus benar-benar yakin kalian bisa lulus foundation dan bisa progress ke university yang kalian mau. Sebenarnya aku masih pengen cerita banyak tentang Lancaster Uni, kayak misalnya cara daftarnya gimana, perincian harganya berapa, ada beasiswa atau enggak. Tapi berhubung karena ini video pertama aku, dan aku nggak pengen buat durasi video ini jadi terlalu lama, apalagi ini sebenarnya udah jam 6:30 pagi, aku harus tidur. Jadi aku bakal ngejelasin lengkapnya tentang Lancaster University di video selanjutnya. Aku juga mungkin akan adain kampus tour ya buat kalian, supaya kalian bisa tahu gimana sih keadaan kota menyerupai desa. Dan buat kalian yang baru bergabung di YouTube channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Kalau kalian ada pertanyaan tentang apapun yang berhubungan dengan kuliah di UK atau Lancaster Uni, atau apapun itu, kalian boleh meninggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Sebisa mungkin aku akan bantu menjawab pertanyaan kalian satu persatu. Jadi sampai di sini dulu, tunggu video-video aku selanjutnya.